pemirsa, mumpung saya sedang berada di Tanah Minang, and you know I love sweet stuff. Pemirsa, mumpung saya sedang berada di Tanah Minang, and you know I love sweet stuff. Nah, menu yang satu ini sebetulnya it reminds me a little bit ke makanan khas Palembang yang sering ibu saya buat, yaitu ketan serikaya. Cuma kalau di Padang namanya ketan sarikayo. Kalau di Palembang, serikaya ketan itu dia biasanya rasa pandan, ya. Sedangkan di sini pakai gula merah, so it's going to be brown. Bawahnya juga tetap ketan. Di sini ada gula Jawa. Gula Jawanya saya pakai 75 gram. Kalau pemirsa pengen ditambah lagi, bisa ditambah sedikit lagi ya, antara 75 sampai 100 gram. Jadi gulanya antara 75 sampai 100 gram. Nah, gulanya ini sekarang mau kita larutkan. Jadi saya taruh di saucepan seperti ini. Oke, ini saucepannya sudah agak panas ya pemirsa ya. Saya kasih sedikit air. Kita aduk. Dan sekarang mau saya tambahkan 1 cup. 1 cup itu 1 cangkir santan. Saya ukur. Kita tambahkan santannya, saya pakai yang kental, terus kita aduk. Biar wangi saya kasih daun pandan dan garam ya, garam 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk sampai gulanya larut. Tuh, kita tunggu. Nah, ini mau saya angkat karena mau saya dinginkan. Karena ini kan mau kita campurkan telur ya. Kalau dia masih terlalu panas, kita campurkan telur. Nanti telurnya jadi scrambled eggs. So, let's take this off the heat. Kita tunggu dia dingin. Sekarang saya mau menunjukkan ke pemirsa gimana cara membuat ketannya. Sebetulnya ketan yang saya pakai udah jadi ya. Cuman saya mau tunjukin dulu ke pemirsa cara membuatnya. It's quite simple. Di sini ketannya saya pakai ketan putih. Seperti ini. Jadi ukurannya nanti kita pakai 1:1. Ya, ini langsung kita masak tanpa diaron. Ketan putihnya di sini 1 mangkok, tinggal kita taruh di saucepan seperti ini. Kemudian santannya juga 1 mangkok. Santannya saya pakai setengah yang kental. Kemudian setengahnya lagi saya pakai air. Terus kita tambahkan. Jangan lupa dikasih sedikit garam biar dia gurih dan juga daun pandan. Ini kita aduk biar garamnya bercampur. Ya. Terus kita tunggu sampai dia mendidih. Kalau dia sudah mendidih, baru nanti kita ganti ke api yang paling kecil dan kita tunggu 20 menit sampai dia matang. Oke, sambil menunggu, sekarang saya tunjukin dulu ke pemirsa ya. Ketan yang sudah jadi dia bentuknya seperti ini. Kita pakai cetakan sesuai selera. Yang penting harus diolesi dengan minyak. Ketan yang sudah matang kita padatkan di loyangnya. Ya, jadi kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini harus kita panaskan terlebih dahulu karena kalau tidak nanti dia adonannya akan menyatu. Ini ada yang lagi saya panaskan dan ini dia sudah panas sekali, no problem. Kita biarkan masak ya sampai nanti adonannya kita tuang di atasnya. Ini yang gula merahnya sudah dingin ya pemirsa, jadi bisa kita selesaikan adonannya. Well, here we go. Ini untuk adonannya, kalau di resep originalnya dia pakai 2 butir telur. Yang saya pelajari dari ibu saya, kenapa kalau kita bikin serikaya Palembang itu menggunakan telur bebek ya. Karena telur bebek itu dia lebih banyak kuning telurnya. So when you bake it, it's really rich dan dia hasilnya bagus sekali. Kalau kita hanya pakai telur ayam biasa, kadang-kadang dia sering, kalau ibu saya bilang namanya meletup-letup. Jadi atasnya agak sedikit bergelombang. It's not nice and smooth dan kadang-kadang pecah juga. Ya, jadi 2 butir telur mau saya tambahkan 1 butir kuning telur. There we go. Terus kita aduk dulu. Nah, well you know what, saya mau tambahkan juga jahe bubuk, kurang lebih setengah sendok teh. Terus sekarang kita tambahkan yang adonan santan gula merah tadi ya. Nah, kita
kita aduk. Jadi dia adonannya hampir mirip seperti adonan flan. Terus kita saring. Terus langsung kita tuang. Buat pemirsa yang penasaran di mana ya lokasi cantik saya masak sekarang. Ini namanya Teluk Bulus. Ya, bisa dilihat di sini banyak ada kapal tradisional, ada juga kapal yang besar. Bukitnya it's really lovely. Tapi pemirsa mungkin pikir di sini udaranya sejuk ya. Actually it's really hot here. Di sini panas sekali loh cuacanya. Yeay, ini adonannya sudah siap. Kita tuang. Kan airnya sudah mendidih ya pemirsa ya. Tuh, dia udah panas. Ini kita tunggu sampai dia matang. It doesn't take long, kurang lebih 15 menit, antara 15 sampai 20 menit. It should be done. Pemirsa ini udah matang loh. Jadi tinggal kita angkat. Ini biasanya disantapnya kalau mau panas-panas, no problem. Kalau mau tunggu dingin juga bisa. Ya, jadi bisa disantap sesuai selera. Cuman kalau misalnya sisa, nggak langsung disantap hari ini juga, harus ditaruh di kulkas ya. Karena ini kan custard ya, ada telurnya, ada santannya. Kalau nggak ditaruh di kulkas, nanti dia cepat rusak. Ini dia masih panas sekali loh, pemirsa. Oops. Let's see how pretty it is. Tinggal atasnya kita hias dengan daun pandan. Mau saya kasih nangka yang sudah dipotong-potong. Kita kasih dikit aja di depannya, di atasnya. Ini nangka sesuai selera. Voila, this is it. Ketan sari kayo ala Chef Vera Queen.